Kami ini selalu mengedepankan tadi kata Abang ya, kehati-hatian itu. Maka dari awal tuh aspek hukum itu sudah menjadi landasan kami. Maka sebelum sign kontrak itu sebenarnya kita sudah cek semua dari otoritas jasa keuangan, sudah ada izin, ada pengawasan, dan Dewan Pengawas Syariah dan sebagainya. Tapi ternyata kan memang hal ini terjadi. Maka sekarang kami adalah di posisi memberikan support kepada penegakan hukum gitu. Makanya hadirnya kami ini memberikan support lah sebagai saksi, memberikan keterangan, semoga bisa membantu. Tapi memang porsi kami hanya sebagai brand ambassador yang profesional bekerja sebagai brand ambassador. Kemudian ada utamanya 21 pertanyaan. Nah, tadi pertanyaan sih seputar soal job desk-nya mereka di PT DSI sebagai brand ambassador ya. Kerja-kerjanya seperti apa? Nah, itu tadi sudah dijelaskan bahwa memang kerjanya adalah profesional, buat kerja, dan pekerjaannya juga proporsional. Nah, tadi dalam konteks membantu penyidik untuk melakukan penegakan hukum terhadap perkara yang menimpa PT DSI. Nah, mungkin selanjutnya nanti bisa dijelaskan oleh Mas. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini seperti tadi sudah disampaikan, kami hadir di memenuhi undangan sebagai saksi dari proses yang sedang berjalan berkaitan dengan PT DSI. Mungkin teman-teman juga sudah tahu karena beberapa media saya sudah banyak bicara masalah ini. Pertanyaan tadi sudah disampaikan bahwa memang berkaitan dengan job desk pekerjaan kita sebagai brand ambassador. Jadi penyidik tadi ingin tahu lebih mendalam gitu ya, apa saja tugas sebagai brand ambassador. Dan memang kami tidak ada kaitan dengan internal manajemen dan sebagainya. Jadi profesional memang hanya sebagai brand ambassador. Hanya seputar itu aja tadi sebenarnya. Berapa pertanyaan yang di... Saya 32 ya Bang. Ada 32 untuk Mas Yuda, dan istri ada 21 pertanyaan. Mungkin boleh dijelasin contoh bocorannya apa pertanyaannya? Oke. Gimana Bang? Satu pertanyaannya misalnya apa hubungan pekerjaan antara Mas Yuda dengan PT DSI? Kita dijelaskan bahwa Mas Yuda itu sebagai brand ambassador ya untuk PT DSI, dan itu jelas ada kontraknya. Kontraknya ada per tahun, kemudian diperpanjang per tahun dan diperpanjang per tahun. Hanya sebatas itu aja. Dan pertanyaannya misalnya setiap pertanyaan yang mengarah pada internal PT DSI kita sampaikan tidak mengetahui itu. Karena kita bukan internal dari PT DSI, kita pure dari eksternal yang jasanya disewa oleh PT DSI, dan ada kesepakatan yang sudah dituangkan dalam kontrak dan sudah ada pelaksanaan terhadap kontrak itu sendiri. Nah, memang ditanya soal nilai nominal jasanya berapa, itu memang tadi disebutkan berapa, dan itu proporsional dengan hal-hal yang sudah dikerjakan sesuai dengan kewajiban yang ada di dalam kontrak itu. Itu aja sih. Tadi kan katanya kontraknya itu 2022 sampai 2025 gitu ya. Ya. Nah, kenapa 2026 nggak diperpanjang itu? Apakah ada alasan tertentu? Pak, di 2026 itu memang ada kesepakatan antara kita dengan DSI itu sampai di Agustus 2025 ya, 2025 Agustus. Jadi kesepakatannya sudah tadi kita sampaikan semua ke tim Bareskrim. Mungkin langkah selanjutnya akan ada panggilan lagi atau bagaimana? Kalau itu silakan tanya ke penyidik. Mungkin sebelum akhir dari sesi tadi, mungkin ada pesan-pesan dari atau gimana? Pesan yang disampaikan soal prinsip kehati-hatian dari Mas Yuda hingga akhirnya mengambil atau membuat kerjasama dengan PT DSI. Antara lain adalah pertama, PT DSI itu kan sudah ada izin dan pengawasan dari OJK. Yang kedua juga ada Dewan Pengawas Syariah dari MUI gitu. Nah, jadi dua hal itu sudah cukup sebagai prinsip kehati-hatian untuk mengecek apakah legalitas dari PT DSI itu benar atau tidak. Nah, karena memang udah ada otoritas dari negara, maka sebenarnya tidak ada masalah dengan pelaksanaan itu. Pun kendati ada masalah di internalnya
PT DSI yang kita tunggu hasil putusannya seperti apa, itu menjadi urusan internal dari PT DSI. Kita pihak eksternal, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Tapi kita sebagai penyedia jasa tentu ada prinsip kehati-hatian sebelum melaksanakan kerjasama dengan pihak PT DSI. Kak Dude, Kak Ica mungkin lebih memfilter nggak sih ke depannya untuk bekerja sama, untuk menjadi DA gitu? Kami ini selalu mengedepankan tadi kata abang ya, kehati-hatian itu. Maka dari awal tuh aspek hukum itu sudah menjadi landasan kami. Maka sebelum sign kontrak itu sebenarnya kita sudah cek semua dari otoritas jasa keuangan, sudah ada izin, ada pengawasan, ada Dewan Pengawas Syariah dan sebagainya. Tapi ternyata kan memang hal ini terjadi. Maka sekarang kami adalah di posisi memberikan support kepada penegakan hukum gitu. Makanya hadirnya kami ini memberikan support lah sebagai saksi, memberikan keterangan, semoga bisa membantu. Tapi memang porsi kami hanya sebagai brand ambassador yang profesional bekerja sebagai brand ambassador. Komunikasi dengan korban Pertama juga nggak sih ini kalau pekerjaan kalian yang lain gitu? Ya memang banyak yang bertanya, tapi kita jelaskan, dan justru saya apresiasi kepada Barreskrim hari ini ya, tim penyidiknya juga sangat baik begitu, dan kita bisa menceritakan apa yang sebenarnya kita alami gitu. Dan justru kita berterima kasih diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan ini di lembaga yang resmi kepolisian gitu kan, supaya jelas semuanya terang benderang. Untuk komunikasi mungkin signifikan yang dirasakan mungkin nama baik. Iya, kalau misalnya terbawa-bawa gitu ya, banyak orang bertanya ya iya. Itu sudah jadi bagian dari tahun lalu, itu banyak yang bertanya. Tapi alhamdulillah banyak yang bisa mengerti bahwa posisi kami ini memang di luar dari PT DSI, dan kita sudah mencoba berhati-hati mencari landasan hukumnya, sudah ada legalitas yang jelas dan sebagainya, dan sudah banyak yang bisa memahami itu semua. untuk komunikasi terhadap para korban seperti apa, Bang? Melelahkan nggak sih udah tahun berlalu? Pengen seperti apa, buru-buru apa? Sebenarnya begini, proses ini buat kami pelajaran hidup ya. Saya sama Ica belum pernah masuk dalam fase ini, tapi Allah sepertinya ingin memberikan kami hikmah baru dalam hidup gitu ya. Bahwa ada fase dalam hidup yang harus kami jalani, tapi dari proses ini membuka kacamata hukum buat kami secara pribadi. Bahkan saya bilang sama Ica, ini kayaknya memang kita mesti belajar lebih dalam tentang hukum supaya next ke depan. Tadi saya ngobrol banyak tadi sama lawyer dia bahwa kita ingin supaya wawasan hukum kita bisa jauh lebih luas lagi. Tapi alhamdulillah semua proses berjalan lancar. Ya mudah-mudahan kalau kita terus memberikan support, mudah-mudahan kasus ini bisa selesai dan pengembalian dana lender bisa kembali sepenuhnya kepada yang berhak.